Oke, selamat pagi, siang, sore, malam bagi kalian yang sedang nonton video dari gua. Sebelumnya gue mau minta maaf dulu nih ke kalian karena nantinya bakal banyak sekali suara-suara dari luar sana ya, yang bakal masuk ke video ini mungkin ya, karena gue baru pindah base camp, jadi ya maklumin aja lah ya. Gue di lantai 1, jadi deket sama jalan raya. Kalau misalkan ada suara-suara motor, mobil ya, gue mau maaf. Kali ini gue akan melakukan reaction lagi video ya dari Alfiref. Gue lihat uh, di apa namanya linknya dia ya, di akunnya dia. Gue lihat tadi ada beberapa part ya, jadi ada episode 1, 2, dan seterusnya. Jadi gue akan coba melakukan reaction video dulu dari episode yang pertama nih. Episode yang pertama, Behind the Scene of Wonderland Indonesia. Gimana cara buatnya gitu kan. Ya semoga aja dikasih tahu di sini karena gue sangat apa ya, penasaran banget gitu loh, gimana sih cara buatnya bisa keren banget kayak gitu ya. Dan bagi kalian yang mau nonton video lengkapnya dari Alfiref, Behind the Scene of Wonderland Indonesia episode 1, nanti gue bakal tulis ini linknya di description. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, tonton aja dari awal sampai akhir. Kalau misalnya kalian gak suka, dislike. Simple. Oke, untuk persingkat waktu ya, langsung aja ke videonya. Oke, standby di semua posisi. Masa tetap ini. Take kedua semoga istimewa. Di awal-awal 17 Agustus 2021. Oke. Sebenarnya kayaknya dia adalah Alfiref. Karena gue nggak tahu juga sih ya, dari sampai sekarang belum ada yang ngasih tahu gue, dan gue juga belum searching ya. Jadi mohon maaf kalau misalkan gue nggak tahu. Lu bang, ya gue manggilnya bang lagi, nggak apa ya bang ya. Ya semoga aja dia Alfiref, karena ya siapa lagi yang bakal muncul di videonya gitu loh. Kalau misalkan kalian ada yang tahu dia itu siapa, tinggal komen aja di bawah, barangkali gue salahin. Karena di sini juga belum ada tulisannya kan, dia siapanya. Gue ngomong gini karena emang nggak tahu ya, sorry. Mungkin sambil berjalannya waktu gue bakal tahu. Lanjut dulu. Tadi sebenarnya perkara sebuah karya, saya tidak terlalu mementingkan bagaimana nanti visualnya akan terjadi atau konsep musiknya akan seperti apa, itu nomor 2. Tapi nomor 1 adalah sebuah gagasan itu yang harus masuk. Nah, Wonderland Indonesia sendiri itu tercipta ketika selesainya The Beauty of Bali. The Beauty of Bali. Emang sebelumnya ada video ya? parah. Oke. The Beauty of Bali, gue belum nonton videonya. Mungkin nextnya gue bakal nonton dan gue bakal bikin reactionnya lagi ya. Tapi so far tadi dia bilang bahwa dia nggak mentingin visualnya ya awalnya ya. Yang pertama adalah gagasan. Oke. Seperti yang gue bilang di video-video sebelumnya ya, gue pernah bilang bahwa The Wonderland Indonesia mungkin adalah suatu apa nih, trigger, suatu titik di mana kedepannya bisa bikin karya-karya yang lain. Ternyata tadi dijelasin sebelumnya ada video The Beauty of Bali. Gak nyangka. Kirain Wonderland Indonesia ini adalah video yang pertama, dan selanjutnya itu ada apa yang kemarin tuh Papua ya, Wonderland of apa namanya, Papua, terus The Beauty of apa gitu, Sumatera dan sebagainya. Dan pertama videonya itu ada The Beauty of Bali. Ini agak mengejutkan sih bagi gue ya. Oke, kita lanjut dulu lah ya. Tapi ada yang berbeda dengan situasi Bali kala itu. Bali terlihat sangat terpuruk, terus kelihatan sepi banget.
Jadi aku pun di Jogja juga sepi namanya pandemi, tapi nggak sesepi Bali gitu, nggak sekontras Bali. Karena memang sangat bergantung dengan pariwisata, akhirnya sangat kontras sekali dengan kondisi pandemi waktu itu. Sampai akhirnya dia pernah pergi ke Bali dan lihat kondisi pariwisatanya down gitu ya, mungkin ya, koreksi kalau gue salah. Dan dari situ dia punya ide atau suatu gagasan untuk bagaimana sih membuat suatu karya yang bisa menaikkan pariwisata di Bali, gitu kan? Ya kan? Kita lanjut dulu. disitulah momen saya dan tim memutuskan untuk extend selama 10 hari untuk produksi The Beauty of Bali, baik musik dan visual dan lain-lain, karena memang itu terjadi karena kondisi gitu. Karena melihat sesuatu Itu. yang harus disampaikan. Oke. Kondisi Bali yang menurutku sedang terpuruk, warganya sedang butuh sebuah momen mereka harus Iya sih, sepi sih. Jadi Kalau di aku video mau ini sepi. liburan kayak merasa enggak sih, aku nggak bisa seni-seni doang, sedangkan rakyat Bali sedang butuh banget untuk mereka hidup. Jadi aku merasa pengen mau persembahan sesuatu yang bisa mewakili bahwa Bali ini harus segera pulih. Hujan-hujanan dong. Oke. Semangat. Untuk Indonesia kita nggak pernah main. Nah, akhirnya kita main ke Balai Room Stage. Di situ ketemu sama Agung Suara. Nah, dia yang kontekan sama kita, dan ternyata mereka sangat welcome, mereka sangat senang jika memang membutuhkan penari apapun mereka siap support. Mereka sangat senang untuk, jadi dancernya itu dari Balerung gitu ya, dari apa tadi yang dia temuin di Instagram gitu ya. Oke. Menampilkan sesuatu yang berbau seni, karena menurutku orang-orang Bali itu seni is more than profit gitu. Gak cuma mereka ada bayaran baru kerja. Iya kan, mereka kan namanya kayak seni udah mendarah daging banget, dan seni bagian dari kehidupan mereka. Jadi ketika saya datang tujuannya untuk mengangkat Bali dan kita berkarya sama-sama untuk biar Bali bisa bangkit, mereka sangat support apapun mereka akan lakuin di berbagai lini. Aku kan udah sering produksi baik di Jakarta atau di Jogja gitu. Nah, kalau misalkan di kota-kota lain, ya kita harus siap dulu tuh financial planningnya, harus ada budgeting semuanya dari berbagai lini. Kalau nggak ada itu nggak jalan. Tapi ketika waktu di Bali, budget itu nomor 2. Meskipun aku harus ada, tetap aku nggak mau juga mereka nari tapi nggak ada sesuatu yang bisa dibawa pulang. Nomor 2. Tapi mereka udah persetan dengan itu. Yang penting seni ini harus diangkat, dan seni adalah bagian dari hidup mereka gitu. Jadi itu seni itu di Bali udah masuk jadi bagian dari hidup mereka. Wih, plus dulu ya buat Bali. Jadi si Bang Alfiraf ini tadi bilang ya bahwa biasanya kalau misalnya dia mau produksi itu kan finance dipikirin nomor 1 ya, tapi enggak di Bali, enggak di kasus ini. Finance itu nomor sekian lah, yang penting seninya dulu lah ya, bisa ngangkat gitu kan. Ya mungkin ini karena ada kasus pandemi juga sih ya, jadi mungkin pemikiran masyarakat sananya, terutama talent-talent yang tergabung dalam grupnya Bang Alfiraf ini, yaudahlah finance nanti dulu lah, yang penting kita produksi dulu dan bisa ngangkat budaya dari Indonesia khususnya Bali, mungkin gitu ya. Lanjut. Jadi kalau mereka nari dan lain-lain itu mereka sangat fun dan menikmati itu yang sangat berbeda. Jadi aku juga waktu itu sempat shock gitu, oh, segininya yang orang Bali ya, padahal kita tuh mau kolaborasi awalnya juga kayak ingin tanya-tanya gimana sih kalau kerjasama dengan penari itu butuh orang berapa dan butuh biaya berapa kira-kira. Tapi yang penting dari mereka minta lagunya, mereka mau latihan, pokoknya itu gampang lah. Di situ keren. Kita sangat tersentuh karena mereka juga dari sisi tarian dan lain-lain itu mereka sangat maksimal. The Beauty of Bali lahir. Sampai akhirnya setelah itu lahir, kita balik ke Jogja. The Beauty of Bali. Gue harus nonton. Karya ini tuh punya magisnya kuat banget, The Beauty of Bali. Nah, ketika dengar musiknya aja, mungkin ini bagian dari Beauty of Bali kali ya. Itu ketemu orang-orang yang support waktu itu, ketemu berbagai hal lah yang berbau Bali banget gitu.
yang akhirnya aku simpulkan sebenarnya gagasan apa, kenapa The Beauty of Bali sangat beda dengan karyaku yang lain gitu. Ini Padahal secara ditanya. teknis ya menurutku sama aja. Akhirnya aku nyari apa ya definisi yang bisa Wonderland. Sampai akhirnya ketemu lah kata-kata Wonderland. Aku ngerasa bahwa Bali is not just wonderful, Bali is a wonderland. Bali nggak cukup ketika dideskripsikan dengan kata wonderful. Oke, Bali keren, Bali landscape-nya luar biasa, pemandangannya luar biasa, pantainya luar biasa. Tapi ketika udah ketemu dengan seniman, terus bagaimana mereka hidup dengan seni, Bali bukan sekedar wonderful. Itu. Bali is wonderland. Oke. bagaimana mereka bersahabat dengan alam, sangat menghargai alam, itu wonderland, itu bukan wonderful gitu. Nggak cukup wonderful. Disitulah akhirnya tercetus kata wonderland. Aku tulis di notes. Reftin kan sering ngeting gitu untuk apa nih karya apa selanjutnya yang harus kita eksekusi gitu. Pokoknya intinya mau balik lagi ke Bali, entah karya apa, tapi akhirnya aku buka lagi, oh ya ada satu gagasan yang pernah aku catat yaitu wonderland. Pokoknya kata wonderland ini entah Harus nanti ada. packagingnya seperti apa, tapi wonderland gitu. Oke. Akhirnya kita sepakat bukan wonderland Bali tapi wonderland Indonesia. Wonderland Dan Indonesia. kita akan berkarya di Bali, tapi bukan hanya untuk Bali tapi untuk Indonesia. Nah itu. Jadi Bali. Nah, gue salut banget sama Bang Alfi Ref gitu ya. Bagaimana dia ingin mengangkat budaya Bali, tapi nggak cuma Balinya aja yang ngangkat gitu kan, Indonesianya pun ngangkat, bro. Keren sih. Lanjut. For Indonesia. Aku pengen mengulang proses The Beauty of Bali tapi lebih proper. Karena The Beauty of Bali itu sangat semuanya ya terjadi 10 hari gitu. Jadi nggak ada preparation sama sekali, semuanya terlibat dengan waktu yang singkat tapi bisa semaksimal itu. Maksudnya dari segi penari dan lain-lain, setting dan lain, mereka sangat support 100%. Itu yang kita pengen ulang tapi dengan situasi yang lebih proper dan masif. Directed by Alfi Ref. Indonesia is the most beautiful land in the universe. Asik. Itu editannya keren sih. Ini cuplikan di Wonderland Indonesia. Gitu. Udah nonton. Jujur untuk waktu saya kepikiran Wonderland Indonesia, ini nggak cukup kita pergi ke tempat indah, terus ya seperti yang kita lakuin biasanya, kita syuting di situ, menunjukkan keindahan alamnya dan pulang. No. Kita nggak cukup. Wonderland ini harus divisualkan, ya harus Wonderland gitu, bukan hanya wonderful. Itu yang pasti ini akan membutuhkan budget yang sangat besar. Itu gue penasaran dengan budgetnya sih. Butuh persiapan yang matang dan butuh gear yang juga harus di-upgrade lah kita secara fisik dan lain-lain. Nah, kita sih kesulitannya memang di finansial waktu itu, dan akhirnya jelas kita butuh sponsor di sini. Mobil nggak cukup untuk, kalau kemarin di video Bali aku udah jual mobil, ini aku bilang ke teman-teman, dia sampai jual mobil. Wih, totalitas banget asli. Oke. Nggak bisa, ini harus ada sponsor, tapi harusnya ada pihak-pihak yang bisa support kita gitu. Tapi by the way, it's okay sih sebenarnya kalau misalkan dia mau jual mobil ya, toh nanti kalau emang hasil karyanya bagus dan bisa dinikmati oleh orang, apalagi masuk ke YouTube ya mungkin ya next proyeknya pasti bakal banyak sponsor yang dapat, dan mobil yang tadi dia jual bakal tergantikan dengan yang lebih baik lagi. Semoga saja begitu ya Bang. Gue juga doain tuh Bang biar sukses lah ya. Kita harus ngajuin lah ke pihak-pihak yang ya kalian tahu lah mana yang harusnya bertanggung jawab untuk ini. Kenapa kita harus berjuang sendiri ya, meskipun kita orangnya tidak mau bergantung juga gitu, tapi paling enggak harusnya kita. Ini sih bagus ya, jadi memanfaatkan sumber daya yang ada ya, terutama sumber daya manusia yang ada di daerah situnya gitu loh. Keren sih. Jadi berkaryanya nggak buat klubnya sendiri atau buat timnya sendiri, tapi dia pengen ngembangin orang-orang sekitarnya juga. Mantap. Juga sama aja vibe-nya kayak penari.
kita udah nggak mikirin biayanya berapa, yang penting kita coba dulu, kita maksimalin dulu, karena mereka juga mungkin sesuai dengan frekuensi mereka. Nah itu sih, sefrekuensi. Dan kalau misalkan menurut gue ya, ini koreksi aja kalau misalkan gue salah dan tidak sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Gue juga sama sih, kalau misalkan ada suatu pekerjaan yang sesuai dengan passion gue, ya finance nomor 2 lah. Yang penting gue ikut dan senang, have fun gitu loh, dan hobi gue tersalurkan gitu loh. Dan syukur-syukur dibayar, enak banget. Bang ngajakin gue lah bang, gue bawain mikrofon juga nggak apa-apa deh. Bagiku itu juga jalannya akan beda gitu sama yang profit oriented. Beberapa dari itu kita berangkatin semua. Ya pokoknya reproduction yang awalnya skopnya itu aja sekarang lumayan berkembang gitu. Termasuk studio. So itu yang perlu kita siapkan dulu. Jadi menyiapkan tentaranya dulu. Setelah tentara beres, baru scheduling dan lain-lain. Baru perang. Jadi ada sedikit proses. Ini siapa nih? Ini siapa? Oke, bagi kalian yang tahu ini siapa, nanti kasih tahu gue aja di kolom komentar biar gue juga bisa tahu. Barangkali dia punya YouTube channel juga, nanti gue bakal tonton juga videonya. Kalau misalkan dia punya YouTube channel, gitu kan? Ya, gue ngomong gini karena gue nggak tahu, sorry.